Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari semua? Baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya harap Bapak atas kelas kalian semua baik-baik hari ini semuanya. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, untuk lebih bergerak apa yang kita lakukan hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memulai pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Silakan. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran dari kalian anak-anak kalian hari ini. Selamat kalian. Hamdan. Muhammad Samir. Hadir. Muhammad. Hadir, Pak. Muhammad Ihsan. Sarfa. Ruknawati. Siti Aminah. Sarifah Nurhaya. Sipa Ami. Baharul Fahrezi. Ya, anak-anak sekalian. Jadi tetap semangat ya. Semangat untuk menuntut ilmu. Jadi ini kegiatan kita hari ini, pembelajaran sedang kita lakukan. Yakinilah itu adalah merupakan ibadah, ya, ibadah. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Ya, bagaimana Rasulullah mengatakan, "Man taraka tariqan yaltamisu bihil ilma sahhalallahu al-jannah tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembelajaran lalu kita sudah membahas tentang apa? Korban dan akikah. Apa kebaikan yang kita lakukan bagi orang yang sudah meninggal? Ya, mendoakan. Ya, apa lagi? Ya. Yang sudah meninggal apa? Apa? Ya, memandikan. Apa lagi? Ya, insyaallah pada kesempatan ini, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi kita tentang penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran anak sekalian, yang pertama adalah bagaimana anak sekalian mengkolerasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah. Kemudian mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah. Dapat tidak kita ujian. Oh, ini mematikan ini ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menulis laporan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian mempresentasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Saya akan menjelaskan di sini melalui slide. Ya, slide. Kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yang harus kita memperhatikan adalah ya sakaratul maut. Apa yang Anda tahu tentang sakaratul maut? Apa itu sakaratul maut? Keadaan seseorang dia ketika mendekati kematian. Itu namanya sakaratul maut. Ada tanda-tandanya, ada yang tahu tanda-tandanya orang yang sedang sakaratul maut? Pertama apa? Ya, dinginnya apa? Ujung-ujungnya ya. Kemudian dingin apa? Apa? Badan. Apa lagi? Ya, rasa lemah. Apa lagi? Ya, ngantuk. Kemudian kehilangan kesadaran. Yang tidak makan dan tidak bisa makan dan minum. Itu salah satu tanda-tanda sakaratul maut. Ini
manusia pasti menghadapi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Coba baca Ustaz. dari matul taminmu syahid. Apa maksudnya? Dan katakanlah kepada semua yang sejauhnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Itu namanya zakar supaya dari kematian itu keniscayaan. Yang selanjutnya anak sekalian memahami adalah konsep penyelenggaraan jenazah. Makna penyelenggaraan jenazah, ya, atau melawas jenazah atau orang yang sedang meninggal, yang sudah meninggal ya. Sedangkan istilah mayit dan jenazah terkadang bisa istilahnya itu ya tempat titik, ada yang membedakan. Itu ada yang membedakan. Jadi istilah mayit diperuntukkan bagi orang yang mati yang belum mendapat perawatan. Sedangkan jenazah itu sudah mendapatkan perawatan. Mana itu? Kemudian di kategori jenazah yang mendapatkan 4 kewajiban ini. Yang pertama, dalam kesim perawatan orang, hal ini pilih-pilih sebagai berikut. Yang pertama yang boleh itu mendapatkan kewajiban fardu kifayah itu adalah jenazah orang muslim. Ya, jenazah orang muslim. Dari orang kafir wajib tak? Wajib apa namanya? Wajib kifayah. Barul, apa itu wajib kifayah barul? Wajib apabila dalam satu kampung sudah ada yang melakukan satu maka itu kewajiban yang lain. Ya. Jadi kewajiban apabila satu kampung sudah ada yang melakukan, maka yang lainnya itu gugur. Orang muslim. Dan muslim itu wajib dimandikan, dikafani, disalati, kemudian dimakamkan. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah syahid dunia akhirat. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan di medan perang, melawan orang musuh demi membela kejayaan agama Islam. Hal yang tergantung pada syahid di dunia akhirat hanya 2. Jadi orang yang syahid dunia akhirat, yang pertama apa? Ya, dikafani saja. Kalau tidak sempurna pakai itu. Kemudian yang kedua, dimakamkan. Jadi setiap tidak apa? Tidak dimandikan, kemudian tidak disolat. Selanjutnya, bayi prematur. Bayi yang belum genap 6 bulan. Ya, bayi yang lahir belum genap usianya 6 bulan dalam kandungan. Ada beberapa kriteria di sini. Ada 3 kondisi. Yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Hal ini bisa diketahui dengan ada gerakan atau teriakan. Jadi kalau ada bayi yang prematur itu lahir dalam keadaan masih hidup, ya, maka dia itu tetap wajib diurus seperti orang dewasa. Ya. Kemudian yang kedua, belum terbentuk lahir dalam keadaan bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Ya, sudah lahir ya, tapi dia tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Ketika dia dilahirkan, maka apa yang ada di situ? Yang harus dilakukan adalah di atas selain mensalati. Jadi hanya dimandikan saja, tidak wajib disalati. Ya. Kemudian selanjutnya, bayi prematur belum berbentuk manusia, hanya berbentuk daging. Bagaimana caranya? Ya, hanya disunatkan membungkus saja dengan kain, kemudian mengkafani. Jadi tidak dimandikan, tidak disalati, hanya dibungkus kain kemudian dibungkus. Ya, selanjutnya kafir zimmi. Syarifah, apa itu kafir zimmi Syarifah? Ya, kafir zimmi adalah kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan mereka bersedia membayar pajak. Ini tidak boleh kita menzalimi mereka. Ketika mereka mati, maka hal yang kita lakukan pada mereka adalah apa? Ya, 2 macam saja. Yang pertama adalah mengkafani dan
Yang pertama itu sudah tadi, harus dia orang Islam. Kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, ada tubuhnya walaupun sebagian, hanya langsung itu, walaupun hanya sebagian ya. Kemudian jenazah tersebut bukan mati syahid. Kemudian yang berhak dimandikan itu jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Ya, tidak boleh perempuan dimandikan laki-laki. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Muhrim atau mahram yang suami boleh memandikan istrinya. Kemudian istri boleh memandikan suami. Selanjutnya yang lebih utama yang memandikan adalah keluarga dekat. Orang yang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan orang lain. Dalam ini adalah harus amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Tidak boleh menceritakan aib jenazah. Itu syaratnya. Kemudian apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis mahram suami istri, maka mayat ditayamum. Mandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Tapi boleh ya, lebih utama kita berniat. Sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian cara memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Jadi satu kali seluruh merata ke seluruh tubuh itu sudah cukup. Kemudian dua kali merata ke seluruh tubuh. Kemudian merata lagi maka dihitung tiga kali. Kemudian letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Kemudian basuhlah anggota, berdoalah dan bacalah bismillah sebelum memandikan. Mengkafani jenazah. Kain yang disunahkan untuk mengkafani jenazah adalah kain berwarna putih. Selanjutnya adalah kain kafan sekurang-kurangnya satu lapis sekurang-kurangnya. Tapi yang maksud berapa? Ya, bagi laki-laki adalah tiga lapis. Bagi perempuan lima lapis dan lima lain. Baju dan kepala. Kemudian kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya. Selanjutnya adalah mensalat. Apa hukumnya mensalati jenazah lagi? Benar. Hukumnya wajib apa? Wajib ain atau wajib kifayah? Mensalati wajib kifayah. Yang pertama, rukun salat jenazah yang orang yang salat itu suci dari hadas dan najis. Harus itu kita berwudu. Ya. Selanjutnya apa? Menutup aurat. Yang kedua, syaratnya saat jenazah itu adalah jenazah sudah dalam keadaan dimandikan. Jadi tidak boleh jenazah disalati sebelum dimandikan dan dikafani. Kemudian yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensalati. Jadi di mana letaknya itu? Jangan kiblat ke sana. Di mana posisinya jenazah? Di depan. Ada ke kiblat. Ya. Kecuali salat wajib, rukun salat jenazah. Yang pertama ada hadal mayyit. Kalau mayyit laki-laki, kalau mayyit perempuan mayyit tadi. Apa takbiratin? Bahkan kifayah lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah berdiri jika mampu. Ya kita mampu berdiri ya. Kalau mampu ya. Kemudian yang selanjutnya rukunnya membaca Fatihah pada takbir pertama. Ya kemudian takbir kedua membaca salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takbir kedua. Kemudian berdoa bagi jenazah sesudah takbir ketiga. Allahumma fir lahu kalau perempuan Allahumma fir laha dan kemudian
mendoakan ya yang ditinggalkan setelah takbir keempat. Takbir keempat itu kita berdoa. Allahumma la tahrimna wa la setelah itu salahnya meninggal setelah itu adalah menguburkan jenazah. Tiga kelompok ya, tiga kelompoknya. Coba kelompok pertama kelompok satu, silakan mempresentasikan apa hasil diskusinya dengan teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan diskusi kami tentang bagaimana cara memandikan jenazah yang tidak utuh. Nah, tetap wajib dimandikan selagi jenazah itu masih muslim, tidak mati kafir, karena jika jenazah itu dimandikan akan hilang kesehariannya. Terkait prematur ini, jika dia lahir dengan sempurna, ada tanda kehidupan wajib dimandikan. Dan juga prematur ini jika sempurna kehidupannya lahirnya juga, tapi tidak ada tanda kehidupan, masih wajib juga dimandikan. Dan bayi yang tidak sempurna kelahirannya atau tidak utuh badannya masih wajib juga dimandikan. Nah, dan kafir zimmi, karena kafir zimmi hidup berdampingan dengan orang-orang muslim dan membayar pajak, jadi wajib juga dimandikan. Itulah presentasi dari kelompok satu tentang bagaimana cara memandikan jenazah yang tidak utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang selanjutnya kelompok kedua, silakan presentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila jenazah tidak utuh tetap wajib dimandikan asalkan memenuhi syarat seperti jenazah muslim yang tidak masih syahid mati syahid. Dan tetap wajib dimandikan asalkan jenazah tersebut tidak dikhawatirkan apabila terkena air badannya tidak membengkak seperti jenazah busuk yang sudah berhari-hari yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Demikianlah sebelum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok ketiga, Dr. Adil, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil kesimpulan dari kami. Bagaimana cara memandikan jenazah yang tidak utuh? Tetap wajib dimandikan walaupun jenazahnya tidak utuh, kecuali mati dalam keadaan membakar. Maka digantikan dengan tayamum karena tubuh jenazah jika dikena air dengan memenuhi syarat tertentu yaitu Islam dan tidak mati dalam keadaan syahid. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini,
sekalian untuk mengerjakan apa 5 soal di atas ini. Ya dikerjakan ya. Ya, kerjakan 3 soal ini yang di atas. Ya, sebelum kita menutup, saya mau dari kalian saya orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baikul, apa kesimpulan yang kita dari kita hari ini? Ya. Tentang apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Pertama, yang memandikan jenazah. Dan syarat-syarat jenazah yang perlu dimandikan adalah orang muslim dan yang tidak wanita. Yang kedua, mengkafani jenazah. Dan syarat jenazah yang dapat dikafani yang pertama adalah orang muslim, yang kedua syahid di akhirat, yang ketiga lahir dan bayi yang lahir dan ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya. Yang ketiga wajib kita lakukan bagi orang meninggal adalah disalati. Dan mayat yang wajib kategori yang wajib disalati ini terdapat pada kategori mayat yang wajib disalati adalah jenazah muslim yang tidak mati syahid. kemudian yang keempat adalah menguburkan. Ya, ini kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dan itu adalah wajib Dibayar. ya. Jadi kita anak sekalian di Ipan juga belajar di rumah ya materi kita hari ini ya agar dapat jadi dipahami untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini yang kita bisa bersama membaca doa. Ya silakan Sarifah, bacalah bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.